Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, sugeng sehat selalu, dan salam sejahtera dari dunia mistis Fajar Official. Mungkin Mas Fajar sendiri mungkin saling ngolah pikir barengnya biar selalu menambah subscribe-nya. Mas Fajar mungkin mempunyai pendapat lain atau mungkin saling saling bertukar cerita. Mumpung kebetulan ada tamu yang sudah datang ke dunia mistis. Silakan Mas Fajar. Ya, bagi saya ibaratnya ya di dunia mistis gitu ya. Terima kasih Bapak udah hadir. Intinya ya saya mah sangat terima kasih gitu Bapak udah. Walaupun di sini dianggurin ya Pak ya. Di sini nggak ada hidangan maafnya. udah sediain gitu. Terima kasih banget. Namanya saudara, Iya. ada tamu dari mana aja. Kita mau ngobrol ya monggo. Intinya kan silaturahmi panjang, penting. saudara Panjang. rezeki, perpanjang Amin, barokah. amin. Sebenarnya saya tuh pas belum ketemu Bapak ya Pak ya. Nah pas waktu pengajian kalau mendasarok saya tuh ada acara. Ini ada acara. Ya mungkin singkat cerita kalau misalkan kita belum dijodohin nggak bisa ketemu. Ya, semua itu udah ada wayahnya. Nggak ada wahyanya. Ya mungkin ini ketemu kita mungkin ya, satu nambah saudara, kedua nambah umur panjang kan kita. Namanya kita juga manusia. Kalau kita nggak ada silaturahmi ke orang kita juga Iya. belum tentu bisa kayak orang-orang gitu. Ini juga termasuk mengenai dunia mistis ya Mas. Sebenarnya kalau gaib yang belum mengetahui detailnya, manusia semuanya punya gaib. Punya ya Mas ya. Ya mungkin dari bicara aja kita ngomong kayak gini kan tidak kelihatan, hanya bisa didengar, tapi tidak bisa dipegang. Itu termasuk gaib Pak. Gaib. Ya menurut Allah itu aja gak gaib. ya mungkin Kalau dia mengenal Allah, ya itu ada di kita sendiri. mungkin dari netizen atau dari sahabat subscriber dunia mistis, silahkan yang mau tanya jawab dengan Pak Asbak atau Mas Fajar, monggo ditunggu tanya jawabnya. TikTok juga jangan lupa ditunggu komen dan tanya jawabnya sambil ngopi bareng, ngolah pikir bareng. Tambahin lagi, maaf saya. Iya Pak, silakan Pak. Intinya nih, ini di ujung perubahan zaman, ya kan? Para leluhur tuh udah tinggal mau menurunkan kewadanya masing-masing keturunannya, tinggal keturunannya itu harus dibawa bener, jangan disalahgunakan. Gitu. Sebenarnya leluhur itu masih pada sayang, cuman terkadang keturunannya itu pada belangsatan. Iya Pak. Kedogma dengan zaman modern lah, kedogma budaya siapa apa gitu nggak ada. Pada dasarnya kita kalau nggak ada leluhur nggak bakalan ada. Intinya gitu. Dan Indonesia itu bahkan merdeka. Iya. Gitu. Semua itu Kita masih harus mengalir luhur. Jadi intinya kita sebagai keturunannya jangan lupain lah budaya kita, leluhur kita sendiri. Gitu. Karena Paduka aja pun bilang kan, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Jadi situ. Banyak yang datang. Hal-hal mistis langsung Udah mulai datang nih semua. Banyak. sampingnya masih belakang. Gimana mungkin pertanyaan dari siapa Mas? Mungkin ada pertanyaan. Mungkin salah dua ada yang bisa menjawab. Salah satu yang menjawab tentang dunia mistisnya. Dari kru ada pelanggan nih Pak. Silakan mungkin Saya buat Bapak ini ya. Pak Asbat gampangnya. Pak Batia. Hmm, Pernah ada pengalaman narik-narik pusaka? Kalau saya nggak pernah narik, tapi dikasih. hmm. Kalau namanya pusaka itu kalau dijual tuh datang sendiri, nggak perlu nyari. Yang penting satu kuncinya kita dekat sama Tuhan, istiqomah. Yang kedua kita jangan lupain
ya ibadah budaya kita sendiri lah. Ya, karena leluhur itu udah tahu lah siapa keturunan yang benar dan siapa keturunan yang nggak benar. Gitu. Karena udah banyak kata bumi begini, apalagi zaman sekarang negara kita nggak susah kan, ya kan? Seperti apa? Ya, itu kan bukan perbuatan yang tidak terlihat, tapi perbuatan manusia sendiri dengan hawa nafsu yang nggak benar kan? Intinya begitu aja. Kita harus lebih introspeksi diri lah. Nah, saya mau nanya lagi nih tentang Silakan. ini ya, maaf Pak ya, tentang rambut Bapak itu dari keturunan juga apa? Dari keturunan. Kan saya pernah dengar kan ya dari Keturunan. Bagus. ya di Dieng Dieng. ada budaya Ada. rambut timbal. Karena memang saya dari Dieng. Sama saya ada keturunan dari sana. Mohon maaf bisa dilihat ke kamera gitu biar lebih. Ya mungkin lebih biar lebih pada tahu Pak, mungkin di zoom lebih dekat, mungkin yang penasaran. Ini asli dan kebetulan juga orang dari Dieng. Iya. Silakan. Oke, terima kasih Ya, Pak. terima kasih untuk Mas Hardi, Pak Hardi. Kalau tangan gitu nggak sama. Pak Asbak Mardianto, terima kasih atas edukasi atau wejangannya di dunia mistis. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya yang bisa kami jawab dan disesuaikan. Silakan, ada komen-komen. Mbak Istihana mungkin mau bertanya atau Mbak Istikana, ya Mbak Istikana, makasih udah hadir. Belum. Ini tuh dia. Mau tanya lagi? Ini gue. Saya mau Oh, iya, bertanya iya. kepada Pak Asbar. Boleh, silakan. Kesehariannya apa aja ya? Maksudnya pekerjaannya. Ya, kita dulu kerja. rutinitas sehari-hari? Cuman karena memang ya itulah yang saya bilang, terkadang ginian zaman sekarang saya lebih takut manusia. Itu yang ditakutin hawa nafsu, pola pikir. Karena zaman sekarang manusia nggak mau disaingin, dikalahin. Terus saya juga kerja, teman karena seiring waktu dia tuntutan ya luhurin menunjuk ya gimana. Namanya gini kan, kalau dewa yang maha kuasa ya udah kita jalanin, nikmatin, syukurin. Mengikuti perjalanan hidup saya. Jalanin. Mungkin Pak Wajar mungkin ingin sedikit memberi penambahan komennya. Monggo Mas Wajar mungkin. Lemes. Lemas. Ngopi dulu Pak kalau lemes ini. Kita kan Ngopi dulu. saya juga mau ngasih tahu juga tentang penarikan Mas ya. Nanti jadi kita itu udah ini ya, apa itu? Ya, udah Mau dijelasin? dulu. Mau stop penarikan. Jadi kita itu mau ganti menjadi ini untuk pengobatan Mas ya. Sama explore. Sama ujian Ada juga. baiknya sih kalau saran ya, Mungkin ada saran. ekspor jangan terlalu, karena kan kita ekspor itu kan tujuan mengganggu. Ya kayak kita masuk ke rumah orang nih, ya kita masing-masing ya. Kalau saya sih cuma dipesan itu. Narik itu kalau memang kita narik, kan cuman ya tergantung dikasih apa kagak, gitu. Ya kan, yang penting kita nggak memaksakan. Kalau memang dikasih syukur alhamdulillah, kalau kagak ya udah. Tapi kalau di ekspor ke contoh apa? Yang namanya rumah kita masukin, apalagi bukannya satu tapi banyak, otomatis kayak kita menantang. Itu saran doang sih. Apalagi kan kita ekspor itu harus punya pegangan yang kuat, iman, takwa kita. Gitu. Karena yang tidak terlalu itu kalau sekali menyakiti sakit. Di TikTok sudah ada yang bertanya. Bang Ozan, Assalamualaikum. Salam takdim dari Waalaikumsalam anak Betawi. wabarakatuh. Oh, ini belum tanya tadi. Oh, ini Mbak Istikana. Oh ya, dulu aku pernah mimpi dikasih daging mentah sama tetangga, tapi sebelum itu bertamu ke rumahnya. Mungkin ada yang paham Pak dari mimpi. Ini dari tafsir mimpi ya. Mungkin ada yang tahu. Mimpinya jam Pak berapa? Wajar. Untuk Mbak Istikana, mimpi pukul Mimpi itu ada berapa? batasnya. Boleh bertanya-tanya yang baru hadir, silahkan.
Mungkin kategori penarikan gini, maaf Pak Asbak ya. Kalau emang dalam dunia kawula muda itu rentan dengan kata-kata penarikan. Sebenarnya kayak gini, kita diganti dengan kata kita mendoakan leluhur tersebut, ya Pak ya. Mungkin barangkali leluhur tersebut melihat yang mendoakan kita, mungkin kita dikasih hadiah apa, Itu aja. jangan dengan kata penarikan istilahnya, akan diberi apa, Itu. nah gitu aja. Mungkin dengan kata-kata yang elegan atau akan ada kata lain. Kalau penarikan misalkan ada yang codok narik becak, narik mobil dari dealer, bisa juga kan? Bisa. Tapi kalau dirubah dengan kata-kata mungkin lebih elegan dan bisa dibudayakan dengan kelembutan kata-kata. Itu kan perbedaannya kayak gitu. Jadi tergantung apa yang Iya. tadi kan Jadi dikasih, tapi kalau memang enggak ya udah. ya makanya Gitu. kita selalu dalam pembukaan itu sebelumnya kita mendoa leluhur tersebut ada apa dan dikasih hadiah apa. Selalu saya bicarakan kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan? Ada Pak yang Di Mbak Silakan. Isti itu mimpinya jam 12 Jam 12 malam. Jam 12 Itu berarti mimpi dikasih daging itu adalah satu penyakit. Orang itu mau ngirim usil. Oh berarti mungkin artinya lebih ya ada yang usil gitu ya Pak. Ada yang mau Ada jahatin yang itu mau harus jahatin Mbak kebanyakan Isti kita Hana. harus banyakin sholat lah, ibadah. Ya, kita mendekat diri. Terus ada pertanyaan lagi juga dari Bang Ojan. Udah lama Bang. Oh ya, Ah, mimpinya sudah lama atau baru-baru? masuk. Kalau udah lama nggak usah dijawab. Berarti Kali udah sakit terus. udah basi gitu maksudnya Pak. Masuk juga bener. Tapi mungkin gini, Masuk lagi. mungkin karena itu basi karena mungkin terlalu apa namanya udah kedaluarsa apa belum. Mungkin Mas Faisal mungkin ada sedikit penambahan Ya kan tadi karena semua tafsir ya Pak. Tafsir. Heeh. mau percaya monggo nggak apa-apa. Ah. Percaya masing-masing. Iya. Kita nggak harus fokus ke jawaban itu yang tadi apa? Mas apa? Masih karena percaya monggo nggak apa-apa. Kita nggak mau harus percaya barang kayak gitu. Mungkin atau gini, Pak Faisal, mungkin Pak Faisal memberi arahan yang mungkin lebih bagus dan memberi masukan bagi Istiana gitu secara simpelnya atau secara halusnya mungkin lebih silakan. bisa dipositifin aja. mungkin Apapun yang gitu kita maksudnya. mimpiin buruk atau jelek gitu atau bagus, positifin aja. Karena ibaratnya mimpi itu tergantung kita. Kalau kita percaya positif bagus atau mimpinya jelek, kita positifin, insya Allah jadi bagus. Karena barang-barang atau mimpi kayak gitu tuh tergantung diri kita sendiri, keyakinan diri kita sendiri. Mau percaya monggo nggak apa-apa. Jadi intinya keyakinan kita sendiri. Ya, kalau misalkan kita percaya tapi mimpi monggo. Jangan dulu Pak. Kita nggak harus sih berarti percaya. Percaya. Kan kita nggak harus misalkan harus percaya kayak gini, kita nggak bisa. Kalau di Indonesia sendiri Pak ya ada tafsir mimpi dan juga ada tafsir Al-Quran ya Pak. Semua tafsir belum tentu sahih dan benar. Tentunya kembali kepada keyakinan. Diri kita sendiri. Itu kira-kira. Tujuan mimpi itu digambarkan sebagai bahasa untuk introspeksi diri kita. Ketika dikasih mimpi itu baik buruk itu ya kita harus bisa introspeksi. Ini mimpinya seperti dari Mas Fajar bilang positifkah atau negatif untuk diri kita dan keluarga kita gitu. Tinggal kita introspeksinya ya kita harus ngeliatin kedekatan kita sama Yang Maha Kuasa itu aja. Intinya ke situ aja sebenarnya. Tapi belum mendekati kawulan Gusti Pak ya berarti. Tapi lanjut mungkin Mas Adi mungkin mau bertanya sesuatu hal tentang dunia mistis Fajar Official yang di channelnya YouTuber atau di 212 TikToknya dan share-sharenya selalu ditunggu. Mas Adi mungkin ada pertanyaan atau sesuatu hal? Ini dari Bang Ojan. Ada yang bertanya di TikTok Bang Ojan? Silakan. Waktu itu saya sempat dikasih batu di dalam mimpi dan batunya itu masuk ke jidat saya gitu kan, tanya dia artinya apa ya gitu kan. Lalu setelah dia mimpi itu juga pernah ditemuin sama uyutnya terus dikasih golok. Lalu pas dia bangun ya ada golok tersebut gitu. Pertanyaannya mungkin apakah Mimpi itu kan yang dikasih itu wujud gaib apa nyata. Terkadang mimpi itu diperwujudkan dengan nyata, ada juga mimpi itu diwujudkan dengan gaib ada. dan dia juga tadi Ya, kalau cuman memang itu nyata golok ya saya alhamdulillah. sering ngeliat cuman nggak pernah saya pegang gitu. Jadi kayak mungkin
di dunia nyatanya dia pernah lihat. Nah, kemudian dimimpiin tapi dia nggak pernah megang gitu loh. Berarti memang nanti ada waktunya gitu lah. mungkin- Tinggal tergantung kita untuk Iya. doain aja. Mungkin ya Mas Fajar mungkin ada Ini belum saatnya dimiliki. Ah. Ntar ada waktunya tetap dimiliki. mungkin lihat umur ya Pak. Kebanyakan gitu ya Pak ya. Karena sekarang itu berarti kayak sesepuh atau leluhur itu mau ganti kalau udah reinkarnasi, Regenerasi lah. generasi. Mau ngasih bermimpi gitu, mungkin kasih tanda. Tapi suatu saatnya bisa Pak. Kira-kira ada indikasi barang tersebut bisa ke tempat yang diimpiin gitu Pak. Insya Allah Kira-kira. bisa. Yang penting satu ibadahnya. Balik lagi Berarti ibadah. Oke, Mbak Istikana tadi jawab katanya sudah lama sih, cuma saya penasaran aja. Nah, pas dirembetin ular juga tengah malam jam 12 malam. Saya mandi karena bau ular gitu. Katanya Obatnya simple. Kalau sering ngalamin mimpi gitu, mandi air garam. Tumbuh pakai lada putih. Pakai apa Pak? Lada putih. Lada putih. Panggilan kita. Oh. Berarti orang itu masih penasaran. Bisa bikin penyakit atau sakit gitu aja. Ini sedikit buat Mbak Istikana, sedikit ada pesan dari Pak Asbak. Kuncinya Tadi kalau hal mimpi itu yang disampaikan adalah untuk memberi kalau mandi pakai air garam krosok beserta lada putih. lada putih khusus ditumbuk untuk mandi. Oke, terima kasih Mbak Istikana. Mudah-mudahan bisa membuat lebih nyaman dan tidak terbawa mimpi lagi. Bisa Surat Anas. sambil membaca surat Anas berapa kali Pak? 21 kali. 21 kali sebelum mandi. Oke. Itu buat bageran. Mungkin kalau untuk menghindari dari hal-hal negatif, mungkin pesan dari Pak Asbak tersebut bisa diperhatikan untuk lebih nyaman dan tenangnya dan meyakininya. Jangan lupa Anas 21 kali buat Mbak Istikana. Selanjutnya Mas Adi atau mana lagi Mas? Masih ada? Iya, tadi kata Mbak Istikana masih berlanjut. Kadang mimpiku suka nyata gitu. Itu dejavu. Itu udah proses indra ke-6 dan ke-7. Tinggal lebih harus pekain diri aja. Oh, begitu ya. Itu tahap proses kebatinan seperti itu. Tadi lanjut untuk Bang Ozan, katanya saya pegang benda dari Eyang Pitung ini di rumah. Pitung mana katanya? Ada yang bertanya. Ayo, jangan lupa Mas Amling sambil ngopinya. Ini kayaknya ini pitung yang mana yang perlu ditanyakan. Mas Ujan mungkin lebih detail lagi untuk keterangannya. Takutnya pitung. Iya. Untuk Bang Ozan, tadi ada pertanyaan katanya Mas Caplin, dari Mas Caplin itu golok dari pitung itu. katanya. Terus Mas tadi pitung yang mana? Pitung mana? Ini dijawab Bang Ozan, pitung Betawi katanya. Nah, pitung Betawi. Mas si pitung temannya di Betawi ya Mas Caplin ya? Dianya mimpinya ngomong apa wujud? Ini posisinya mimpi Ngucap apa Ucap berwujud? atau wujudin, kata Mas Caplin. Mungkin diberi info yang lebih detail lagi agar kita tidak bingung untuk menjawabnya. Ya, terima kasih untuk yang baru bergabung. Jangan lupa untuk bantu tap-tap Bang Ozan. Oh, wujud katanya Mas. Saat ini berarti posisi lagi ada ya Mas ya, lagi megang ya Mas ya, Bang Ozan. Boleh dijawab? Benda lain bukan itu. Goloknya sama, cuman aromanya beda. Mungkin Mas Fajar ada penambahan saling tukar pengetahuan dan ngopi bareng ya. Oh, maaf dipotong. Saya juga udah pegang golok, tasbih, baru cincin dan peci yang pitung. Maaf kalau boleh saya tanya, Bang Ozan, ini golok, tasbih, Nyata, dan apa? cincin ini dapatnya dari mana? Nyata tapi masih goib. Katanya sih udah nyata, Pak. Udah nyata. Kalau boleh saya tanya, itu dapat dari mana?
kopi bar kagak ada kopi. Adanya barengnya ya. Lanjut komentar lanjut. Mungkin sedikit ada obrolan Mas Fajar buat pesan-pesan mereka yang di dunia sosmednya atau dunia maya atau di TikTok 212-nya, setidaknya diberi pengarahan untuk kaum milenial yang sering menemukan hal-hal di luar nalar ya, di luar nalar karena udah tua jadi agak susah ngomongnya Mas, mohon maaf ini. Jadi Ini Mas Chaplin. Mas mungkin Master itu di sini ya. Hujan ya. Ozan yang si Pitung Sama itu. ziarah dia. Suruh ziarah ke sana ke Iya. makam Pitung ya di Marunda. Oh, Sujiara dia. Bang Ozan katanya dari yang Pitung asli. Udah disuruh ziarah, suruh kirimin doa, minta doa Iya, dia. mungkin Bang Ozan ziarah apa ya? Jarah ya. Ziarah dan bantu doa untuk Eyang Pitung. Ini masih cicitnya, Mungkin Bang Ozan masih ada keturunan ya? masih cicitnya dia. Masih cicitnya mungkin ya. Cuman dari yang keberapa gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya masih ada lagi Mbak Istikana yang tadi. Mm-mm. Oh iya, mau nanya Saka itu apa? Saka Saka. Mas Fajar? Saka Mbak, itu ada dari pertanyaan Mbak Istiona, mungkin Mas Fajar atau Pak Asbak Saka itu Mardianto. bahasa Saka, bukan Saka ya Pak ya? Saka itu bahasa Seloka. Oh, kalau Sako katanya gini Pak. Iya, ngebleng. Ini yang ditanyakan itu Saka Pak. Mungkin ada yang mengerti tentang nama Saka tersebut. Monggo silakan Mas Fajar atau Pak Asbak Mardianto mengulas Fajar, atau memberi pengarahan, memberi pengetahuan untuk kaum milenialnya. Dan jangan lupa komennya di Dunia Mistis Fajar Official. Di sini selalu menunggu tap dan like dan share-nya untuk menambah semangat perjalanan di dunia mistis. Mungkin Mas Chaplin sedikit ada memberi komentar. Saka Tadi nanya, terus sekarang memberi jawaban katanya Mbak Istikana. Katanya Saka itu pendamping ya? Mungkin masih berkaitan dengan kodam atau gimana? Biasanya Ya. di Kodam. Oh, berarti Saka itu nama lain dari kodam. Kodam ya. Kuncinya kalau pengen tahu nama Kodam adalah nama, Iya. asal, usia. Usia ngaruh juga Pak. Usia ngaruh. Berarti kalau anak bayi terus sering melihat sesuatu itu gimana itu Pak? Nggak mengenal usia itu Pak? Enggak, anak dari bayi itu kan tergantung. Karena ada yang peka, ada yang nggak peka. Ya kan Iya. tergantung memang dari orang tuanya. Kalau memang orang tuanya memang ada garis keturunan antara nasab, itu lebih peka. Gitu loh. Batasnya itu maksimal untuk bayi itu sekitar pas masuk akhir balik aja, nanti akan pupus dia mata batinnya. Tapi kalau sebelum Tutup atau hilang gitu Pak? dengan sendirinya. Gitu. Nah, yang sama kayak kita nih, itu aja. Jadi ya kalau masih bayi itu kan masih murni, masih memang benar-benar yang mendampingi itu masih benar-benar suci, masih benar-benar bersih, itu bisa melihat. Dan itu batasnya nanti sekitar 7 ataupun sampai 10 tahun dia akan ketutup sendiri. Tanpa apa Pak? Kayak ada yang menutup itu dengan sendirinya Pak ya, alamiah gitu ya Pak. Oh ya. Jadi kalau memang kena kesambatan itu harus ditutup. Gitu. Apalagi sering nangis jam-jam itu berarti memang ada yang ditunjukin, itu harus tutup. Sebenarnya dari orang tuanya bisa nutup. Kunci satu yakin. Kita dulu tahajud hajat. Kunci dengan pakai usapin aja ke mata. Taman jangan ke atas ya, ke bawah. Oh, gitu ya. Ya Allah, tolong tutup mata batinnya anak saya. Sebutin namanya anak, bin orang tuanya sama bintinya, tutup yakin. Ke bawah, jangan ke atas. Kalau atas sih ngebuka. Kalau tutup tuh ke bawah. Jadi bukan ditambah mencicil itu. lumayan. Jadi pada situ ada 7 tahapan pendamping. Iya, Pak. Jadi kan kalau ditutup dari ubun-ubun itu ditutup, pegang ke bawah sampai ke cakra seknya, tutup semua. Jadi yakin. Tapi kan cakra sek nggak ketutup. Enggak. Oh enggak, ini ikut ketutup jadi ntar nggak mau. Beda. Terima kasih. Lanjut Mas Chaplin, ngopi barengnya, ngolah pikir bareng, bersilaturahmi, berkomen-komen ria.
Silakan Pak Maskar. Saya mau Nunggu. tanya. Iya, monggo. Apa efek samping dari penarikan barang? Ya tergantung yang ini ya. Kadang-kadang kan goib itu pusaka itu kan pegangannya dia sendiri apa kagak. Nah, Itu ini kadang-kadang ada dua posisi, ada positif sama negatif. Negatifnya apa, positifnya apa? kalau memang pegangannya dia asli, ya kita jangan maksain. Tapi kalau memang benda itu dari bukan pegangannya dia, gitu kan masa bodoh. Karena kan benda goib itu kan mencari tuannya. Itulah yang dicari. Kita ngomong itu ya itu yang ditarik. Kalau memang ada yang punya, misalnya nih sampai punya nih barang ituan, bisa sampai tarik sama orang, mau nggak? Enggak. Ya begitu. Gitu. Karena setiap itu kan dulu itu kan apa? Goib itu sama kayak kita harus punya pegangan buat apa? Buat menjagakan dia dari yang lebih ini. Seperti apa? Gitu. Sebenarnya alam semesta itu banyak benda-benda gituan. Tinggal tergantung dari kita aja. Kalau memang kita diizinkan milikin, dijodohin, insya Allah Kamu ya? ketemu. Iya. Kata Mbak Istikana, di belakang ada siapa katanya? Banyak. Ada ngumpul. Untuk Mbak Istikana, Coba lihat. tadi soalnya Mas Fajar waktu awal juga udah bilang, ini udah banyak yang kumpul. Mungkin mau melakukan interaksi. Ini yang Bang Ojan juga, dia juga sempat, menurut Bang Ojan ya, sempat disamperin Pangeran Sena, Pangeran Wiraguna, sama Mbah Kemang. Juga sempat didatengin Eyang Pasir Tanjung Cikarang gitu. Bahkan Eyang Panjalu Tasik saya pernah disamperin. Jadi yang nyamperin Bang Ojan apa emang kodam-kodamnya, karena kodam itu kan bisa berubah-ubah ya. Jin itu asli mana Ojan? Ya. Orang tuanya. Nah, Bang Ojan, untuk Bang Ojan kita Asli mana orang tuanya? kasih pertanyaan dari orang tua, asli mana? Campuran dia. Oh ya, Bang Ojan asli mana? Maaf, tolong dijawab. Jawab. Asli mana? Karena menurut Bapak Hardi itu campuran ya? Campuran. Asli Saya asli Betawi. Bukan. Jadi Bukan. mungkin leluhur atau Nenek moyang? nenek moyang. Sering kirim tawasulan aja, insya Allah nanti akan datang. Mbak Istikana katanya banyak banget katanya di belakang. Iya, Kalau ramai. Bang Ojan sering tawasulan. Jangan lupa kirim Fatihah buat diri Jangan sendiri. lupa sering kirim Fatihah untuk diri sendiri dan mungkin kakek, nenek, orang tua wajib. Soalnya masih ada kurang pelengkap dia. Bendanya masih kurang. Suruh tahan emosi, Dan Sip. jangan emosian. Meredam. Mungkin ada sedikit untuk meredam Pak. Kasih Jadi peredam langsung biar dikasih nggak nama emosian. Mungkin dari lengkapnya langsung. Pak Fajar untuk sedikit memberi edukasi sama teman-teman mereka yang bertanya di dunia sosmednya, di dunia mistis Indonesianya, yang selalu menunggu update-nya Mas Fajar. Jangan lupa Mas Chaplin ngopi barengnya, ngolah pikir bersama-sama. Mungkin mempunyai pendapat-pendapat atau saran, silakan untuk bergabung. Monggo berkomen bareng. Mas Andi? Kalau benda gitu kan bisa dijual gak sih? Bisa, Kalau dijodohin, bisa. bisa. Benda yang apa Mas Andi? Yang koplok gitu bukan? Kayak misalkan kita dapat kayak batu yang mahal, Izin dulu. tertarik kita jual. Izin dulu. Tetap adabnya harus ada. Kalau kita nggak adab ya keserang. Masih untung kita keserang sendiri. Kalau keluarga Bisa puras Pak ya? Hah? Bisa puras ya, dalam tanda kutip gitu loh, purasnya apa gitu ya Pak ya? intinya izin dulu. Bilang kalau memang sampean butuh duit, izin saya butuh duit. Ini saya ijapin ke orang ini. Mungkin orang itu yang diijapin. Kayak tadi tuh batu. Saya ijapin sama sampean. Kalau sampean jual, ijapin lagi sama orang itu. Jadi nggak ada efek. Jadi memutuskan. Berarti Gitu. menyambung terus Pak ya? Iya. Mungkin dari pendapat Mas Fajar sendiri, Mas Fajar, saya nggak punya duit Mas. Izin Mas Fajar, maaf. Beda masing-masing ya. Iya silakan. Ya, Ini porsi penanggapan kita tadi, ini. penanggapan tadi dari Mas Andi tadi. Silakan.
Kalau banyak juga kan orang yang dapat. Iya iya iya. Gimana? Ada banyak ya emang yang terjadi ya. Jangan tergiur dengan materi. Ada, itu ada. Kadang apa? Makanya nanya. Ngomong dulu sama isinya. Setiap benda itu masih ada isinya. Kalau isinya itu mau, ya silakan. Tapi kalau isinya nggak mau, kenapa? Giton lebih peka dibandingkan kita sebagai manusia. Kalau orang yang kita pindahin ke tangan itu orangnya jahat, nggak makan mau. Saya di rumah banyak benda-benda gitu ngejualin. Mau nggak? Saya nggak mau, masih ikut sama kamu. Kenapa? Nih dia tahu. Nih orang ini tetap aja ketahuan nanti. Oh ternyata orang ini pengen buat apa? Buat begal orang. Nah itu banyak. Gitu. Karena ginian pasti ada sebab dan akibat. Hati-hati. Oh, jadi ini Mas Bang Ojan juga ngasih dari Fauzan Muslim bin Sofyan Nama lengkap. nama lengkap Hati-hati. dan turunnya. Kalau ketemu wisata ini, terkecuali kita boleh dapat langsung. Jangan sekali-kali nyebutin bin sama binti. Orang spiritual. Kenapa? Itu banyak disalahgunain. Oke. Terkali kita ketemu tatap muka itu bisa karena buat tujuan hajat. Kalau kita mau ngobatin kayak kita nih apa sandingkan benda itu kita baru. Tapi kalau ketemu orang jauh jangan sekali-kali. Kenapa? Bin sama binti itu fatal. Apalagi sosmed Apalagi media. sosmed. Hati-hati. Oke, untuk Gitu ya Mas Fajar ya. Bang Ojan, ini tadi kita dapat masukan dari Pak Asbab. Untuk penyebutan nama, tolong Jangan. hati-hati. Jangan sekali-kali diumbar. Bin dan itu tuh sangat Privasi. privasi. Soalnya Privasi. kita empat mata. Kita mata takutnya ada Privasi. orang yang menyalahgunakan nama Bang Ojan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Bang Ojan aja yang tadi ya. Jadi kalau bukan darah keturunan nggak akan ketemu atau bagaimana? Iya. Tapi tadi Bang Ojan ini bilang katanya di mimpi ketemu itu tadi yang Udah. Mimpinya dia ketemu. Kirim batas. Temunya di Tawasulan. Berbanyak doa, banyak istighfar. Gitu ya. berarti Bang Ojan harus sering ngirim ngirim doa, Iya. bacain Al-Fatihah. Mungkin ingin di apa ya sebutannya ya? apa? Didoain lah. Doain lah. Minta didoain. Iya, Banyak oke. gitu. Seperti itu Bang Ojan. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi nanti. Mas Fajar mempunyai pendapat lain yang perlu diutarakan agar yang bertanya juga makin semangat, makin tambah tonyolannya yang keloneng-keloneng merah dan di 212 untuk tab-tabnya atau share-sharenya. Pendapat yang tadi mengenai yang tadi mungkin Mas Fajar bisa menyambung. Enggak, yang tadi yang masih ganjel dia. Ya, silakan. Masalah benda pusaka dijual. Ya. Maaf sebelumnya ya. Kalau benda pusaka menurut saya bukan dijual. Kalau pengen dijual, ibaratnya dimaharkan, dimaskinkan, bukan dijual. Kalau bahasa jual itu udah kasar. Bahasa jual, dimaharkan. Nah, kita dimaharkan misalkan sekian, kita nggak usah nyebut harga. Iya. Sekian. Nah, misalkan misalkan 50, misalkan 50. Sebagian kita 20 buat kita, 30 beda. Ada hak orang lain. Oh. Nah, kalau barang kayak gitu tuh nggak bisa dijual belikan. Kalau misalkan kita sanggup mendiibahkan, lebih bagus karena satu itu mutong rezeki kita. Bukannya kita sok gimana itu pendapat masing-masing kan kita boleh sharing kan. Iya. Kepercayaan masing-masing. Tak tanggung-tanggung. Karena barang kayak gitu tuh bukannya dijual belikan. Harus kita dirawat atau dibudidayakan, dilestarikan. Karena dia pasti ada sebab dan akibat. Iya. Karena kayak gitu juga pasti ada efeknya juga. Ya, ini sedikit edukasi buat kaum milenial yang belum mengetahui hal dunia mistis. Mas Fajar Official yang selalu tampil di hari Minggu live-nya untuk sementara istirahat. Jangan lupa sambil ngopi, mungkin ada di sosmed yang punya unek-unek lain tentang dunia mistis, sambil ngopi bareng, ngolah pikir bareng bersama Mas Caplinnya. Sedikit mungkin ada yang perlu dipertanyakan atau mempunyai hal-hal yang mistis di dalam kehidupannya, masih ditunggu saat ini. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, ya silakan Mas Adi.
dunia dan goib ya. Ya. Kita bahas kasarnya orang minta nomor gitu. Hmm. Itu beneran makhluk gaib yang Ini lagi, iya ini lagi. basa-basi doang. Kembar. Goib itu ada yang bagus, ada yang tidak. Tinggal kita sebagai manusia dengan logika nalar, kita harus bisa filter. Hati-hati. Berarti itu cuma pembodohan manusianya sendiri ya. Ada gitu nggak sih? Ada asli. Tapi kan ada cumannya, Iya. ya kan? Cuman itu kita harus pikirin cumannya itu. Bener apa enggaknya gitu. Itu pasti benar. Tapi kan kita nanti kan apa yang diuji kan hawa nafsu kita. Manusia itu yang kalah itu adalah di hawa nafsu. Menang sedikit nih, pot besok mau menang banyak, apa? Habis semua. Itu godaannya di situ hawa nafsu. Karena manusia terus terang pernah orang minta gitu, minta aja sana. Kita kan tahu. Justru kalau minta sama saya balikin lah. Kalau gua tahu nggak perlu gua kasih ke dia. Colok sendiri Pak ya. Colok sendiri. Oh iya nggak apa. Bener. Apa tuh? Kita buat ya main gitu kan. Oh. Gitu tergantung kan ada masanya. Gitu nih kayak sampean nih. Siapa yang punya kendaraan motor, ya kan? Ngisi bensin 2 liter. Jalan, lama-lama bensin habis. Ya kan? Semakin paksain, semakin habis, mogok gak? Begitu juga hal kegoiban. Kita paksain pengen gitu harapan. Mereka udah capek. Udah gitu nggak dirawat, nggak diurus, nggak dihormatin. Ya kan? Udah gitu nggak dikasih makan. Ya wajar lah. Kayak gitu. Ya kayak kita nih. Kita kerja kalau nggak kasih makan. Malas. Ya berangkat saya. Ya begitu. Sama kayak kita. Gitu sama kayak kita. Malas ya. Kalau malas Mas Ipung ngopi dulu, ngobrol bareng bersama Dunia Mistis Fajar Official. Mungkin masih ada Pak dari sosmed atau Saya mau netizen? Dari Saya nanya dulu. Saya mau tanya. Ah, iya, silakan. Kan waktu ya udah sering sih Mas Fajar sudah bilang gini. Misalkan penarikan, terus yang ditarik itu kan buangan ya Mas ya. Nah, terus yang ditarik itu alam nih. Pasti kan ada bencana ya. Karena Ada alam ya, ada efeknya. efeknya, ya kan ya. Terus saya kadang suka nonton di TV-TV tuh kayak misalkan yang rajanya ini tuh perang sama raja ini gitu. Yang mempunyai, Siluman. mungkin yang Nah, iya, mempunyai ya. Siluman Mempunyai. gitu kan. Nah, terus si raja Yang siluman jaga. itu kalah nih. Istananya runtuh. Apa mungkin sama kayak gitu, maksudnya kayak barang yang alam ditarik terus Kayak di dunia perfilman Nah, tersebut. jadi ikut hancur gitu, ada bencana gitu. Gua Mas Chaplin. Gimana, Mas? Panjang. Iya, maksudnya tuh gini loh. Oh, semakin malam ngopinya semakin seru. Apa sih ya? Ya jelasin susah juga ya. Makanya intinya tuh sosok Ada dampak. yang alam itu Hmm. nggak boleh dimainin gitu maksudnya. Iya. Ini juga Ah, boleh ditarik. Iya. Nih saya putus ya, mohon maaf. Intinya leluhur itu kan nanamin pusaka untuk menjaga. Kalau kita paksa, ya otomatis kan ya kayak sampean nih bikin rumah, Iya. terus pakai triplek, perlu dipaku nggak? Loh, Sekarang kalau nggak dipaku rubuh nggak? ya black kenangin, Pak. Iya. Begitu juga alam. Hmm. Kenapa para leluhur itu dengan dulu zaman-zaman itu paling sakti ya? Kenapa? Itu menjaga. Tinggal kita sebagai keturunan itu ngejaga kagak. Makanya disinilah seleksi alam. Hati-hati. Kalau berarti gini, yang ada di alam itu tuh dia terwujud sendiri atau emang dulu zaman dulu itu yang dulu itu emang sengaja nanam gitu. Nanem buat kelestarian. Karena kan dulu kan antara dunia sebelah dengan itu kan lebih pakeman ke dunia sebelah. Itu sebetulnya satu waktu itu buat memfilter kita. Biar anak keturunan itu kita nggak ngalamin dampak efeknya nantinya. Karena gitu kan ada yang positif ada yang negatif. Saya mau nanya ke Mas Fajar, Mas, kalau pas penarikan kan ada yang alam, ada yang buangan nih Mas ya? Iya. Nah, Mas Fajar itu ngebedainnya gimana Mas? Maksudnya dari warnanya atau dari hawanya, auranya gitu gimana Mas? Kalau kita ngebeli barang buangan itu sebenarnya mah
energi atau getarannya. Jadi kalau misalkan di sini ada barang, ya ada barang yang gitu. Cuma kan kalau buangan kan beda sama alam. Kalau alam satu kita harus ritual dulu. Fokusin, harus fokus. Karena itu benar-benar di alam. Tapi kalau barang buangan, kita harus sifatnya izin nama yang leluhur sini, yang ditempatin. Yang masalah dikasih apa nggak dikasih, itu niat baik atau ada izin gitu kan. Tapi auranya tetap beda itu Mas ya? Beda. Kayak tadi tuh narik Ya. yang kujang sama itu kan dikasih. Karena kalau dikasih barang pemupurnya gede. Gitu. Karena energi yang dirasakan beda. Pasti ada satu apa muntah. Meskipun dikasih ya, itu pasti. Karena kan biasanya kasih dong oleh-oleh. Iya, iya. Yang datang kan Ya. 3, 1 putri, yang kedua itu yang jaga. Makanya kan saya sebutin kopi Maroko itu sebutnya adabnya kita. Iya, iya. Ada pertanyaan lagi di TikTok? Silakan Mas. Mau nanya lagi dong, orang kalau pernah kerasukan itu apakah efeknya itu suka gampang emosian? Jadi gampang Iya. diisiak. Oh ya, Dan itu pun harus tutup, oh itu harus tutup. harus dipagerin. Kalau untuk sering begitu baca doa Nabi Sulaiman. Oh ya, untuk bejana seringin ngaji surat Sulaiman. Ya, Doa Bang Haji Pak, ntar biar Doa. jangan salah. innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu aja. Sama. Doa Oh, Mer. iya, itu. Oh, itu aja. Sulaiman, Ah. Nabi Sulaiman. Itu aja. Bejana, Itu buat pageran. untuk pagerannya itu surat Nabi Sulaiman. Sebenarnya kalau orang yang kerasukan itu tuh Lebih gampang. enggak Pak, misalkan kayak saya nih, nauzubillah menjahit nggak pernah kerasukan gitu ya. Oh. Terus tiba-tiba kerasukan itu apa sebabnya gitu Pak? Satu pikiran. Makanya pikiran yang kosong. Maka meskipun kita pikir banyak masalah, udah bawa aja. Oh, berarti efeknya baik lagi ke diri kita sendiri. Diri kita Kang, ya? sendiri. Iya. Saya seumur hidup tuh nggak pernah kerasukan. Sama-sama saya juga. Justru saya pengen kerasukan, bikin stres. Oh. Dia mau. Ada doa. Kalau saya malah tiap hari kerasukan, Pak. Biasa Mas Zamlin, silakan kopinya. Biasa aja. Kerasukan makanan. Itu mah masukan, makanan. Oke. Kalau ini rep-repan itu apa sih? Rep-repan ketindihan. Oh, ketindihan. Satu. Ini kan ada 2 versi. Kelep di air. Mimpi. Ya itu mimpi. Jadi kayak rep-repan gitu. Sugesti itu bukan Iya, sama. rep-repan. Cuma. Ah, Kamu. Bener. Itu Tidur nih Mas ya. Jadi tuh saya iya ditindihin, tapi saya melek. Tapi Belum bisa di sini ngomong, bisa ngomong. Hmm. Ya berarti kan ada sampingnya. tapi melek saya. Kalau seperti itu saya juga pernah, Pak. Jadi saya bener-bener tinggiin Itu rambut. antara Kunti. enggak sih gitu ya. Jadi kayak kita tuh berkelahi. Ini orang rep-repan ketindihan. Astral. Ada 2 versi. Iya, gituan. Kalau cowok, Sering saya Tapi tuh enggak ngalamin tidur. kayak gitu tuh. Nggak tidur. Saya tuh saya lagi capek, jemurin. berarti Bisa. Bener-bener nampak per kamu tuh. capek. Satu faktor capek, yang kedua ya pikiran kosong. Kata juga kalau kotor juga sih ya. Iya, saya harus Habis dari mana-mana nggak cuci kaki, nggak mandi. atau apa gitu. nggak mandi. Emang jarang mandi juga. Saya sih rep-repan sama bini gua. Kalau nggak mandi, Cuek aja. kalau nggak mandi, Enakan malahan. mending Ini masih dikit. boleh ya. Jangan lupa walaupun nggak mandi, nggak apa-apa. Yang penting Kalau meluk nih, buk. cebok dulu. Yang goib emang nyata tuh parah. Saya punya istri goib. Ya. Iya Pak. Bukannya satu, banyak. Ini yang di belakang istri saya. Jadi kalau rep-repan itu ada Mungkin. ilmiahnya, ada secara apa ya? Ini ada secara Tanya aja Mbak Ismail, Gaib ada. bener gak tuh ada ratu di belakang? nah, Hmm. kalau Mbak secara Istiqamah. apa namanya? Indigo dia. coba tanya. Karena Ada ratu nggak di belakang tuh? menurut Mbak Istiqamah itu Banyak Pak ratu, Asbak, yang Pak kelihatan. Asbak, Pak Asbak. di Berapa belakang Asbak? Pak Asbak banyak ratu nggak di situ? banyak ratu nggak kira-kira kalau menurut Mbak Istiqamah? Masuk ke apa? Jadi ini nggak bisa kontak itu. Dulu kan lewat aplikasi. Kalau ratunya itu sosok ratu Kan ada 2 sosok ratu. Bukan Dulu kayak- kayak terima kasih sudah hadir. Kalau mau nanya-nanya boleh. Silakan, silakan. Dari narasumber langsung. Kalau ente mah banyak keraguan, yakin. Banyak istighfar. Oh, yeah. Oke, ada yang bertanya lagi?
Oh, Gede ratunya banyak. kata Mbak Istikana tadi gede ratunya banyak, tadi ada yang lewat gitu. Ada yang nangkring di atas pohon ya? Ayam. Ayam. Tanya pakaiannya apa? Pakaiannya apa tanya? Makanya apa Mbak Diana? Monggo. Kemana? Antik-antik. Kita open tadi. Setengah 12 ya? Gimana sahabat Dumai, sahabat sosmed, sahabat TikTok 212? Ditunggu jawabannya untuk satu kali episode lagi sambil ngopi barengnya bersama Dunia Mistis Indonesia. Oke, satu kali pertanyaan lagi kita. Oke, ditunggu. Oke, cut. Kita tunggu Mbak Istikana. Mungkin ada pertanyaan lagi menunggu jawaban dari Mbak Istikana. Mas Ipung atau Bapak Bosi? Mangga silakan untuk Pak sebentar. Saya Ntar dulu Pak. ngalamin. Pak ntar dulu. Nanyanya Mas siapa dulu nih? Sama ini, Pak. Oh, sama Mas Bagas. Silakan Pak, monggo. Saya sering ngalamin. Iya, biar kena. Jadi antara sadar dan tidur lah gitu ya. Jadi sering kayak kita tuh berkelahi sama makhluk astral lah gitu. Jadi sampai kita istilahnya mengustapin istighfar aja Susah. sulit. Ya itu makanya Serangan dari orang luar yang usil. Gituan kalau nggak diperintah nggak bakalan usil. Zaman sekarang orang punya gituan, ya terkadang manusianya yang merintah. sering saya ngalamin kayak gitu. Jadi kadang istri aja kadang-kadang suka heran, malu kenapa sih kayak gitu. Yang penting satu jangan kosong, yang kedua gituan satu. Obat alami itu paling bagus Pak sebenarnya. Kadang-kadang orang ketemu orang itu banyak persyaratan ini bla 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 bla. Sebenarnya dari kita sendiri Iya. obatnya ada. Termasuk alam, Pak. Kalau saya pribadi gitu ya, saya mungkin di antara lingkungan sini mungkin saya yang paling jarang lah ketemu istilahnya yang minta-minta yang gitu-gituan lah istilahnya gitu sama orang segitu. Saya malah nyaris nggak pernah lah kalau saya gitu tempat-tempat seperti itu gitu. Makanya saya juga agak bingung juga gitu. Kadang-kadang istri juga bingung, malah ngapa sih itunya gitu. Kamu sendiri gitu ya. Jadi kita mau kayak orang berantem gitu, sampai kita istighfar aja sulit sih gitu. Mesti ada leluhur. Itu ya. Leluhur itu yang jagain sebenarnya. Bapak refleks itu karena luhur itu refleks dari leluhur. Oh iya. Ada penjagaan kita. Iya untungnya itu kita pas berkelahi itu menang gitu Pak. Mungkin kalau kita kalah ya kita Allah alam ya. Nggak tahu nasib kita seperti apa sih gitu. Intinya yang penting satu, kita jangan putus doa. Iya. Dekat sama Tuhan. Karena Tuhan itu udah dekat sama kita. Di orang hati kita. Kalau kita jauh ya otomatis lah. Jauh ya. Kita berdua. Jauh tapi deket Mas Sablin. Iya. Masih jauh tapi deket. Nanti nggak jauh. Allah wujud dan kita mbako. Selanjutnya ngopi bareng bersama Dunia Mistis. Dan subscribe-nya selalu ditunggu. TikTok 212 di Dunia Mistis Mas Fajar. Mana? Oh ya mungkin boleh kalau pengen bisa datang. Di belakang Mas Hardi itu sosok ratunya pakai baju apa ya? Kalau menurut Mbak Istihana. Oke, kita tunggu. Kita habis tanya ini kita off. Ada pengobatan juga antara di sini. Oh, kita lanjut nih. Masih lanjut Mas. Banyak, boleh enggak? Aku balik. Bisa gawe. Gue udah lemes ini ya, gue Ya ditunggu. Kalungnya katanya isinya apa Mas? Ini Enggak. batu ya? Hah? Batu kan isinya? Batu. Batu Mbak. Batu Mbak. Itu biasa. Ini termasuk mengenalkan kekayaan Indonesia. Bahwa di Indonesia itu Kata masih Mbak. ada batu mulia nih. Mbak Istikana katanya samar-samar. Sama. Tadi Yang di belakang. Oh, iya. belakang. samar-samar. Nih saya wujudkan. Wujud. Mungkin udah kelihatan Mbak Istihana. Kata Bang Ozan tadi kalungnya isinya Bihun bihun sama wortel. Risol berarti. Apa yang ngojan? Jajanan. Lapar lagi banget. Jadi Bang Ozan juga kalau mau main ke sini kita welcome ya Bang Ozan ya. Ya. Jadi kita Seperti bapak kita ini nanti juga dari
Sampai Kalau saya mah orang oklek. oklek. Nanti kita insya Allah main ya. Main silakan. Kita lihat Kali. koleksi. Ada koleksi. Udah kelihatan belum? Sama Istiana tuh belakang. Istiana. saya. Oh ya, Udah Mbak Istihana. kelihatan Udah belum? kelihatan belum? Apa masih samar-samar? Di Bekasi, Bang Ojan. Oh, daerah mana emang Bang? Bekasi, Silaturahmi. Iya. Kira di Main-main sini. Susah ya. Malah lagi lidah tua. Serimpet. Bang Ujan, oh, Babelan ya? Bukan. Enggak. Narogong, Jalan Jalan Raya Narogong. Tepatnya Dekat Pandawa. Bojong Menteng, Bojong Menteng. yang Madonna. Bekasi Timur. Bekasi Timur. Gang Madonna, Bekasi Timur. Ya. Rawalumbu. Rawalumbu. Belakang Komplek Kemang Pratama. Mantap. Yuk jelas lagi. Sis. Pak Suku Rawa Gede apa? Nah, Situ rawa gede. Kalau udah ke situ langsung rawa gede. Mas Chaplin, Namanya Mas Ipung di situ. Mas Chaplin. Masuk belokan, ada warung. ada warung. Ngopi bareng. Rawa Gede itu kayak apa? Sekarang tempat wisata rekreasi ya, wisata. Iya, tempat rekreasi. Itu ada saung apung juga. Keluarga boleh ngajak keluarga juga. Saung apung. Ada saung apung juga. Ada saung Wih, apung keren. punya Bang Ipung. Juragan Saung. Ayo. Baru kelihatan belum tuh? Tanya nih Istiana. Oke, Mbak Istiana udah kelihatan belum? Monggo Mbak Istiana. Apa masih Izin dulu, izin. Izin dulu. Assalamualaikum. Udah diizinin tuh lihat. Yang kenal doang kan? Jadi Mbak Istiana ini indigo. Emang ini goblok nih dia. Indigo murni. Dia pernah masuk kerasukan. Iya. Dia pernah masuk. Dan ceritanya itu dia ngalamin pisah ngeliat itu malah setelah Mati Lahir suri, ya? dia pernah mati suri. melahirkan anak. Dia pernah mati suri. Cuma dia nggak sadar. Mungkin pas melahirkan itu mati suri. Nah, Nah. suaminya tahu. Harus tanya dulu bersama suaminya dikala mati suri atau melahirkannya tentunya. Masih bersama kita, mau dilanjut? Nama padepokannya apa kan? Oh, kita nggak punya padepokan. Belum punya padepokan. Oh, mungkin udah nggak mungkin. Belum, masih samar-samar mungkin ya Mbak ya istilahnya ya. Mbak Istiana udah kelihatan belum? Kita tunggu loh Mbak ini Yang Mbak. di belakangnya Bapak Ardi, Mardiono. Arti. Mardiono. Iya. Mardiono. Fokus bilang. Fokus, terus disebut juga. Tuh, ada yang lewat tadi. Kelihatan nggak? Lewat ya? Sebentar kalau ke sana nyarinya siapa yang dikenal? Pak Bosin. Pak Bosin. Oh, cuma lihat atasnya doang. Oh, cuma lihat atasnya doang ada Pak. Pakai mahkota nggak? Pakai mahkota nggak Mbak Istiana? Oh, nanti kalau lebih detailnya lagi, Bang Ojan lihat YouTube kita, terus itu ada nomor yang tertera, bisa di Sherlock. kita bisa Sherlock. Kata Mbak Iskana terngikut. Ntar ngikut. Enggak aman. Enggak aman. Mbak Isi Istiana. saya itu. Enggak bakal. Enggak kok Mbak, aman. Oke, Gimana Kerung? kita tutup. Nggak bakal. Kita tutup, kita akhiri ngopinya dan silakan dihabisin ngopi barengnya, ngolah pikir barengnya biar masuk untuk kemasukan dunia milenial sekarang untuk memberi adopsi pengalaman di dunia mistis Fajar Official. Jangan lupa subscribe, like, and subscribe and di TikTok 212 ya. Dunia Mistis Fajar Official. Celok koneng-koneng. Celolok koloneng-kolonengnya satu kali saja. Kita akhiri dulu perjumpaan kita. Bisa bersambung lagi di suatu saat di hari yang lain. Selalu sehat selalu, rahayu selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Asbar. Makasih. Ya. Yuk.